Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Selamat berjumpa secara virtual untuk pertama kali dengan saya, Uswatun Hasanah, selaku dosen antropologi kesehatan yang hari ini diberi amanah untuk mendiskusikan atau menyampaikan materi mengenai Leininger's Theory, Sunrise Model, Transcultural Nursing. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu konsep keperawatan transkultural atau Leininger's Theory. Oke, ini dia adalah sosok dari seorang Madeline Leininger yang mencetuskan teori transkultural nursing yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, ini dia adalah gambaran dari Sunrise Model yang beliau kemukakan. Di dalam Sunrise Model ini terdapat berbagai macam komponen yang berkaitan dengan cultural care worldview. Jadi bagaimana pandangan mengenai perawatan berdasarkan kebudayaan, sosial kultural, dimensi sosial kultural. Jadi nanti ini akan kita diskusikan bersama dan bagaimana peran dari teori ini dalam asuhan keperawatan nantinya. Oke, sebagai pendahuluan, Madeline Leininger merupakan perawat yang memprakarsai dan memimpin dalam teori keperawatan transkultural dan teori human care. Leininger adalah perawat yang pertama kali mendapatkan gelar PhD dalam bidang antropologi budaya dan sosial. Jadi beliau ini seorang perawat, namun juga mendapatkan gelar dalam bidang antropologi budaya dan sosial, sehingga muncul teori yang beliau kemukakan adalah transcultural nursing, karena dilatar belakangi oleh gelarnya ini juga minatnya pada sosial budaya. Selanjutnya, saat bekerja di University of Cincinnati dan pusat keperawatan jiwa terapeutik, Leininger menemukan bahwa staf keperawatan masih kurang memahami tentang faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak. Sehingga kekhawatiran Leininger terhadap perbedaan respons yang muncul pada anak-anak yang menerima perawatan dan treatment kejiwaan karena latar belakang budaya yang berbeda. Jadi ketika Leininger memperhatikan atau mengamati ada perbedaan atau menemukan bahwa staf-staf keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan langsung pada pasien kurang memahami faktor budaya, bagaimana budaya itu berpengaruh terhadap perilaku anak-anak, muncul kekhawatiran. Jangan-jangan perbedaan budaya ini menimbulkan perbedaan respons, tanda gejala pada anak-anak yang menerima perawatan dan menerima treatment karena latar belakangnya yang berbeda, seperti itu. Saat menjalani pendidikan doktoral, Leininger melakukan penelitian pada orang-orang Gatsuk dan tinggal bersama orang asli selama 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Leininger mengembangkan teori asuhan budaya miliknya, yaitu Cultural Care Theory of Diversity and Universality dan metode ethno-nursing. Nah, jadi saat melakukan penelitian pada program atau jenjang pendidikan doktoralnya, banyak hal yang diamati oleh Leininger ketika ikut berbaur di dalam kebudayaan orang-orang Gatsuk yang menjadi partisipan penelitiannya, sehingga memunculkan banyak sekali teori yang melatar belakangi banyak teori, termasuk salah satunya metode penelitian ethno-nursing, ya, penelitian dalam keperawatan yang berkaitan dengan budaya. Selanjutnya, penelitian dan teori Leininger ini telah membantu mahasiswa keperawatan memahami perbedaan budaya dalam perawatan manusia sehat dan sakit. Ini menurut Elligot 2017.
Bagaimana definisi teori Leininger transcultural nursing? Kita akan melihat bersama. Teori Leininger berasal dari dua disiplin ilmu, yaitu teori keperawatan dan teori antropologi. Nah, ini berasal dari latar belakangnya Leininger yang merupakan seorang perawat dan juga bergelar antropologi pada ngambil antropologi di PhD-nya atau jenjang S3-nya. Leininger mendefinisikan keperawatan transkultural sebagai area utama keperawatan yang berfokus pada studi komparasi, studi perbandingan, dan analisis dari keragaman budaya dan sub-budaya di dunia dengan memperhatikan nilai caring atau nilai perawatannya, ekspresi, kepercayaan tentang sehat sakit, serta pola perilakunya. Jadi Leininger mendefinisikan transkultural nursing ini sebagai studi komparasi. Jadi dia Leininger ini membandingkan analisis dari berbagai macam budaya maupun sub budaya yang ada di seluruh dunia. Bagaimana sih orang-orang di berbagai belahan dunia ini melakukan perawatan, ekspresinya bagaimana sih ketika sehat sakitnya, kepercayaan sehat sakit serta pola perilakunya ada tidak yang dipengaruhi oleh budaya seperti itu. Menemukan keragaman dan universalitas asuhan manusiawi yang dihubungkan dengan cara pandang dunia, struktur sosial, dan dimensi lain yang selanjutnya digunakan untuk menemukan cara dalam menyediakan perawatan yang sesuai dengan budaya pada orang dengan budaya yang sama maupun berbeda, guna menjaga maupun memulihkan kesehatan atau kesejahteraan mereka, maupun untuk menghadapi ajal dengan cara yang sesuai dengan kebudayaannya. Jadi intinya transkultural nursing ini harapannya bisa memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan budayanya maupun budaya yang berbeda dalam upaya menjaga kesehatan, memulihkan kesehatan, menjaga kesejahteraan maupun memulihkan kesejahteraan, serta saat individu menghadapi ajal, harapannya bisa dilakukan berdasarkan budaya yang dianutnya. Ini merupakan tujuan dari teori Leininger. Oke, kita beranjak ke teori Sunrise Model. Oke, Leininger menggambarkan teori transkultural dalam The Sunrise Model atau model matahari terbit yang dilambangkan sebagai care atau perawatan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, ini dia gambar yang kita saksikan di awal tadi, yang kita lihat di awal tadi. Di sini ada beberapa komponen yang terdapat dalam model Sunrise Leininger ini yang berkaitan dengan asuhan kultural diversity dan universalitas. Yang pertama, yang paling mendasar yang paling luar, di lingkaran paling luar adalah dimensi struktur budaya dan sosial. Jadi dimensi struktur budaya dan sosial ini dipengaruhi oleh faktor teknologi, agama dan filosofi, faktor hubungan dan sosial, jalan hidup dan nilai budaya, politik, hukum, ekonomi, dan faktor pendidikan. Keseluruhan faktor ini saling berhubungan satu sama lainnya. Seperti itu. Jadi di sini ada di panah yang bawah lagi kita lihat ada lingkungan, konteks, bahasa, dan etnohistografi. Jadi banyak hal juga yang mempengaruhinya. Hal tersebut mempengaruhi ekspresi asuhan dan pola praktik kesehatan yang holistik atau sejahtera. Jadi hal-hal ini, lingkungan, konteks, bahasa, dan sejarah budaya itu akan mempengaruhi ekspresi asuhan. Bagaimana perawat memberi asuhan, bagaimana individu menerima asuhan, bagaimana individu beradaptasi terhadap pola sehat sakit. Nah, ini dipengaruhi beberapa faktor ini.
Kemudian kita lihat ada individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan institusi dalam sistem kesehatan yang berbeda. Nah, ini juga saling mempengaruhi. Ya, ada hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara faktor yang ada di setengah lingkaran ini dengan faktor yang ada di luarnya. Kemudian ada asuhan keperawatan, sistem generik atau tradisional, serta sistem profesional. Nah, di sini pada akhirnya semua komponen ini mengerucut membentuk satu keputusan dan tindakan asuhan keperawatan, di mana ada preservasi atau rumatan asuhan kultural, atau rumatan asuhan kultural itu artinya rumus atau apa ya istilahnya, suatu konsep, suatu formulasi asuhan secara budaya yang bisa diberikan pada individu sesuai dengan budayanya. Kemudian ada akomodasi budaya, negosiasi asuhan kultural, kemudian ada repolarisasi atau restrukturisasi asuhan kultural, serta asuhan keperawatan kongruen. Apa sih yang dimaksud dengan ini semua? Kita akan protolin satu-satu, kita akan bahas satu-satu di slide berikutnya. Ini dia penjelasan berkaitan dengan sunrise model dari Leininger. Setengah lingkaran paling atas menggambarkan komponen struktur sosial dan faktor-faktor pandangan dunia yang mempengaruhi perawatan dan kesehatan melalui bahasa, sejarah budaya, serta konteks lingkungan. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan mempengaruhi masyarakat, profesional pemberi asuhan, dan sistem keperawatan yang merupakan bagian tengah dari model. Ya, dua bagian yang bersatu membentuk matahari penuh merepresentasikan alam semesta yang harus perawat pertimbangkan untuk dapat menghargai asuhan yang manusiawi serta kesehatan. Sunrise model atau matahari terbit ini melambangkan esensi keperawatan dalam transkultural yang menjelaskan bahwa sebelum memberikan asuhan keperawatan kepada klien, baik itu individu, keluarga, kelompok, komunitas yang lebih besar maupun lembaga, perawat terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan mengenai pandangan dunia atau worldview tentang dimensi dan budaya serta struktur sosial yang berkembang di berbagai belahan dunia secara global maupun masyarakat dalam lingkup yang sempit. Jadi perawat harus punya yang namanya pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan budaya tentang bagaimana struktur sosial ini berkembang di berbagai belahan dunia. Sehingga kita sebagai perawat yang memberikan asuhan, tahu tindakan apa yang perlu kita lakukan secara umum yang dilakukan oleh seluruh dunia oleh perawat pada satu kasus tertentu, dan tindakan khusus secara dalam lingkup lokal atau tatanan yang lebih sempit lagi, seperti itu. Menurut Leininger, dimensi budaya dan struktur sosial dipengaruhi oleh 7 faktor. Yang pertama yaitu teknologi, kemudian agama, falsafah hidup, faktor sosial, kekerabatan, nilai budaya, keyakinan dan gaya hidup, politik dan hukum, yang terakhir adalah ekonomi dan pendidikan. 7 komponen dalam Sunrise Model. 7 komponen dalam Sunrise Model digunakan untuk melakukan proses pengkajian dengan tujuan menggali atau mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya yang dimiliki. Jadi, pentingnya melakukan pengkajian adalah supaya kita mengetahui apa sih latar belakang budaya klien, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang biasanya klien lakukan berdasarkan latar belakang budayanya, sehingga kita bisa menentukan tindakan keperawatan dengan tidak melanggar dengan tetap masih bisa menghargai
budaya yang dianut atau nilai-nilai budaya yang dianut oleh klien seperti itu. Jadi penting kita mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan atau budaya, nilai budaya yang dianut oleh klien pada saat melakukan pengkajian. Oke, kita berbicara 7 komponen dalam Sunrise Model. Yang pertama berkaitan dengan faktor teknologi. Teknologi dalam bidang kesehatan memungkinkan individu untuk memilih atau mendapat penawaran dalam menyelesaikan masalah dalam hal pelayanan kesehatan. Persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini perlu dikaji, sehingga perawat mampu menentukan tindakan keperawatan yang sesuai untuk klien. Karena tidak semua klien secara budaya atau secara keyakinan bisa menerima kemajuan teknologi yang digunakan pada pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi perlu kita kaji kira-kira di sini ada terapi A. Kita menawarkan pada pasien, kita menginformasikan pada pasien setelah kita mengkaji bahwa ada terapi A yang digunakan dengan alat ini, metodenya seperti ini, kira-kira pasien ini setuju nggak secara nilai budaya, sehingga ketika misalnya pasien ini tidak setuju atau klien ini tidak setuju, kita punya alternatif pilihan lain untuk bisa memberikan terapi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesehatan klien. Yang kedua ada faktor agama dan falsafah hidup. Agama merupakan simbol yang mempengaruhi pandangan yang sangat realistis bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan di atas kehidupannya sendiri. Agama yang dianut, status pernikahan, cara pandang klien terhadap penyebab penyakit, cara pengobatan dan kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan, mempengaruhi pemberian asuhan keperawatan. Jadi akan sangat berpengaruh ketika bagaimana nilai-nilai agama itu, nilai-nilai agama yang dianut oleh klien. Contoh misalnya klien yang sudah menikah. Klien yang sudah menikah dalam agama, ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa selain muhrim saya tidak mau disentuh oleh laki-laki lain misalnya. Jadi sebisa mungkin ketika kita mengetahui nilai yang dianut oleh klien seperti itu, kita mengusahakan agar yang merawat klien ini adalah yang muhrimnya, artinya ketika dia perempuan, perempuan juga yang merawatnya. Kemudian yang berkaitan dengan cara pengobatan, ada di Islam sendiri masih ada yang terus mengupayakan melakukan pengobatan dengan cara tibun nabawi. Jadi itu selain mereka melakukan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan umum, ada juga yang berusaha melakukan pengobatan secara alternatif, mungkin dengan cara spiritual dan dengan cara pengobatan ala Nabi. Jadi banyak sekali. Itu akan mempengaruhi pola pemberian asuhan keperawatan kita. Misalnya, apa yang dikonsumsi oleh pasien ini untuk pengobatan alternatifnya atau tibun nabawinya, itu kita akan bisa mengetahui dan kita bisa mempertimbangkan asuhan apa yang perlu diberikan yang tidak kontradiktif dengan proses pengobatan atau asuhan yang sedang kita lakukan di rumah sakit mungkin seperti itu. Kemudian faktor sosial dan keterikatan keluarga. Hal-hal yang mempengaruhi pola pemberian asuhan keperawatan pada klien jika dilihat dari faktor sosial dan keterikatan keluarga diantaranya yaitu nama lengkap, nama panggilan, umur, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan hubungan klien dengan kepala keluarga. Jadi hal-hal ini perlu kita identifikasi, perlu kita kaji, karena ini berkaitan dengan keamanan klien juga. Nanti pada
hubungan klien dengan anggota keluarga lain, siapa yang mengambil keputusan di dalam keluarga itu penting kita ketahui karena kan kita butuh persetujuan ketika melakukan tindakan keperawatan atau perawatan pada klien sehingga kita tahu siapa sih yang menjadi penanggung jawab klien ini, siapa sih pengambil keputusan dalam keluarga, siapa sih yang terdekat dengan keluarga, apa sih status klien saat ini dan lain sebagainya. 4. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Nilai budaya adalah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penganut budaya yang dianggap baik atau buruk. Norma-norma budaya adalah sesuatu kaidah yang mempunyai sifat penerapan terbatas pada penganut budaya terkait. Hal yang perlu diketahui terkait nilai budaya dan gaya hidup diantaranya yaitu bahasa yang digunakan, kebiasaan atau pola makan, jenis makanan yang menjadi pantangan, persepsi sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, dan kebiasaan dalam melakukan perawatan diri. Ya, jadi ada orang-orang yang menganut nilai budaya yang kadang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai pemberi asuhan. Namun kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa menghakimi bahwa apa yang dilakukan, nilai budaya yang dianut oleh klien itu karena berbeda dengan kita menghakimi bahwa itu salah. Belum tentu. Kita melihat dulu kira-kira bagaimana sih etnohistorinya dari kebiasaan atau nilai yang dilakukan. Contoh mungkin ada pada budaya-budaya tertentu ketika hamil tidak boleh konsumsi ikan laut. Padahal secara kesehatan kita sebagai perawat tahu bahwa ikan laut itu sangat bagus untuk ibu hamil, banyak manfaatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang percaya bahwa atau nilai budaya kebiasaan pola makan setiap pagi harus minum teh manis dengan gula yang banyak atau kopi manis dengan gula yang banyak. Nah ini bagi kita orang kesehatan hal tersebut mungkin jika berlebihan akan mempengaruhi pola kesehatan atau kesehatan klien. Tapi bagi klien itu adalah nilai budaya yang dianut. Kita tidak bisa menjudge. Kita harus memberikan edukasi yang tepat. Jadi pola asuhan kita bagaimana sih ketika mengedukasi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan atau peraturan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan lintas budaya. Individu harus mengetahui peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat, dan lain sebagainya. Jadi akan kita temui ketika kita bekerja di rumah sakit atau sudah seringlah kita sebagai anggota keluarga yang klien yang sakit atau sering kita amati selama kita hidup bolak-balik ke rumah sakit, mungkin kadang-kadang ada orang-orang dengan menganut budaya ketika menjenguk itu seluruh keluarga besarnya datang, tetangga-tetangganya itu pada datang semua dan kudu harus melihat secara bersamaan, royoan datang ke rumah sakit. Kadang-kadang pengennya sak keluarga, sak kakek nenek, mbak buyut segala macam itu ikut nungguin gitu di dalam ruangan. Padahal di fasilitas pelayanan kesehatan itu punya kebijakan tertentu. Oh, jam berkunjungnya jam sekian sampai jam sekian. Yang boleh nungguin di dalam ruangan hanya satu orang. Batas pengunjung yang boleh masuk ke ruangan sekian. Namun kadang-kadang aturan ini juga aturan ini tidak cocok dengan budaya-budaya yang dianut oleh beberapa masyarakat, terutama di Indonesia sendiri ya, karena mungkin kebersamaan itu tadi, kebersamaan sehingga kadang-kadang yang datang itu bisa dikatakan sekampung datang semua seperti itu. Banyak kok seperti itu di berbagai wilayah di Indonesia, masih banyak sekali yang seperti itu rata-rata.
Kemudian ada faktor ekonomi. Sumber material sangat mempengaruhi pola pemberian asuhan dan menjadi jaminan individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Klien yang sedang dirawat harus mampu memanfaatkan sumber-sumber material atau aset yang dimiliki untuk membantu proses perawatan dan penyembuhannya. Faktor ekonomi tersebut diantaranya pekerjaan, biaya pengobatan, tabungan, aset, asuransi, biaya dari tempat kerja, dan sumbangan. Jadi faktor sosial ekonomi ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan. Contoh saja sederhana, misalnya orang dengan ekonomi menengah ke atas, misalnya dirawat di ruang VIP atau VVIP, itu pelayanan kesehatan yang akan diperoleh dengan klien yang dirawat di ruang bangsal dengan BPJS, mungkin BPJS kelas 3 itu akan beda perawatan asuhan yang didapatkan atau pelayanan kesehatan yang didapatkan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien mempengaruhi keyakinan klien terhadap proses sehat dan sakit. Semakin tinggi pendidikan klien, maka akan semakin rasional dan ilmiah dalam mempersepsikan budaya, serta kemampuan adaptasinya terhadap budaya akan disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang akan lebih mudah dipahamkan. Ketika kita memberikan edukasi, itu akan lebih mudah untuk ditangkap dan lebih mudah untuk dicerna dan diadaptasi sesuai dengan kondisi kesehatannya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peran Sunrise Model dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, membantu memahami perbedaan budaya dalam pemberian perawatan manusia, kesehatan, dan kesakitan. Yang kedua, membantu menemukan keragaman dan universalitas asuhan yang manusiawi dihubungkan dengan cara pandang dunia dan dimensi lain. Membantu menemukan cara untuk menyediakan perawatan yang sesuai secara budaya pada orang dengan budaya yang sama maupun berbeda dalam memulihkan kesehatan atau menghadapi ajal sesuai dengan kebudayaannya. Selanjutnya, membantu menerapkan praktik keperawatan yang sesuai budaya dan penuh tanggung jawab, membantu perawat dalam membuat keputusan dan tindakan keperawatan agar mendapatkan hasil yang baik dan efektif, membantu menghasilkan pengetahuan baru dalam keperawatan dan kesehatan untuk perawatan yang sesuai budaya, aman, bertanggung jawab. Oke, itu dia untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui modul e-learning, kemudian bisa melalui pertanyaan langsung, melalui WhatsApp, diskusi melalui WhatsApp, interaktif melalui WhatsApp, silakan. Jadi kita sama-sama berdiskusi nanti. Ya, saya harap semua memberikan kontribusi atau mau berdiskusi terkait dengan materi ini. Silakan, nanti saya tunggu untuk pertanyaannya, diskusinya. Demikian untuk materi hari ini, semoga bisa dipahami, bisa diterapkan untuk transkultural nursing-nya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.